para ikhwan. Itu bukanlah seperti manakiban pada umumnya dahulu kita belum ditalqin. Karena setelah ditalqin, manakiban bagi kita ini semuanya adalah dalam rangka kita mengikuti tuntunan bimbingan daripada Syekh. Kalau dulu karena kita hanya sekedar cinta dan juga karena mungkin kita ada hajat. Bagi ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, dikabulkan hajat atau tidak, kita tetap melaksanakan amaliyah manakib. Kalau dahulu amalan manakib karena ada nazar, karena ada hajat yang terkabul. Seandainya hajatnya tidak dikabulkan Allah, mungkin selamanya dia tidak manakiban. Kalau kita dan manakiban kita untuk pesantren Suryalaya ini juga adalah hukumnya kita memuji kepada guru. Nah maka ini dituntun oleh Syekh, oleh guru kita. Semua yang diperintahkan oleh Syekh Mursyid itu di dalam tarbiyah para murid-murid itu semuanya ada unsur manfaat di dalam pembinaan spiritual langit para murid itu. Cuma kita saja tidak merasakannya, kita mungkin tidak mengetahui perkara itu. Secara rohani itu sudah memproses di dalam pembentukan spiritual kita. Seperti ibaratnya kita zikir itu sudah membekas sebenarnya di dalam kalbu kita. Tetapi mungkin karena hijabnya terlalu tebal, mungkin karena apa? Kalau terlalu banyak sifat-sifat yang tercela itu sudah berkarat di dalam diri kita, sehingga kita tidak merasakan perubahan itu. Misalnya seperti akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, kita tidak merasakan kok masih seperti ini, aku kok masih seperti ini, pikir lama belum berubah dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan daripada pembentukan pukulan zikir itu tidak membekas, tapi karena hijabnya yang terlalu tebal. Karena mungkin dindingnya terlalu keras, sehingga pukulan itu tidak terlalu membekas. Sebenarnya sudah. Nah maka Bapak Ibu ikhwanul akhwat perlu mujahadah wariyadhah, perlu kesungguhan di dalam kita mengikuti bimbingan Syekh. Dan bagi para murid, kesungguhan, mujahadah, wariyadhah, dan juga di dalam tuntunan beliau kita sami'na wa ata'na. Jadi walaupun mujahadah, kesungguhannya kuat, latihan rohaninya kuat, tetapi tidak mengikuti taat kepada tuntunan daripada Syekhnya, ini membahayakan bagi perjalanan orang mengikuti seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dengan serba kekurangan kita dari seluruh disiplin ilmu Islam mungkin kita banyak kurang. Seperti Syekh Abdul Qadir, beliau sebelumnya sudah belajar macam-macam disiplin ilmu Islam. Dia belajar syariat dengan beberapa guru-guru pakar, bukan hanya sekedar guru-guru biasa. Maka Syekh Abdul Qadir itu beliau adalah imam daripada dua mazhab, Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saking alimnya Imam Syekh Abdul Qadir, jadi gurunya pun juga memang harus cari yang ahli. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah syariat ini jangan dianggap enteng. Saya sering mendengar ada beberapa wakil talqin yang mengatakan yang penting kita zikir. Ini membahayakan. Islam bukan hanya zikir, Islam bukan hanya thariqah. Islam ini ada juz'un minal Islam, hanya zikir itu bagian daripada Islam. Cuma ada lagi syariat, makanya rukun agama Islam, iman dan ihsan. Thariqah ini bagian daripada bagian Islam. Cuma bukan hanya itu satu. Kita pelajari syariatnya supaya
sempurna. Ini sering kita dengar, ada beberapa anggota kita penting kita zikir, nanti bisa sendiri. Tidak bisa. Siapa yang mengatakan seperti itu? Adakah apa mengatakan kita zikir saja nanti yang lain bisa sendiri? Nah, tidak ada apa mengatakan. Silakan kita buka maklumat beliau, silakan kita buka mungkin rekaman ceramah beliau. Tidak ada para aulia Allah mendidik umatnya agar meninggalkan salah satu bagian daripada bagian Islam. Kita baca manaqib Maqobah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ini beliau belajar syariat, ini memberikan pendidikan bagi para murid-muridnya yang mengikuti tapak tilas perjalanan beliau. Maka kita pun belajar syariat hukumnya wajib. Bahkan ulama syariat berkata di dalam kitab I'anatul Talibin karena Imam Ahmad bin Ali Al-Malibari rahimahullah, kata beliau, man tahawwana bisyariat fahuwa kufrun. Siapa yang menganggap enteng syariat Nabi, dia hukumnya adalah kafir. Na'udzubillah. Apapun kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya, khawatirnya itu hanya istidrak. Tidak bisa dibagi, diambil satu bagian. Imam Ghazali mengatakan seperti itu, siapa yang menganggap enteng syariat, kata berpasyariat kastafina wa tariqat kalbahri wal haqiqat durrul gula. Di dalam kitab Kifayatul Asqiya ala tariqil awliya, cukup bagi orang yang cerdas di dalam menjalani jalan para wali. Itu diceritakan kata berpasyariat kastafina wa tariqat kalbahri wal haqiqat durrul gula. Syariat seperti kapal, tariqat seperti lautannya. Maka orang bisa mencapai mutiara ma'rifat melalui menyelam ke dasar lautan tariqat sehingga dia mendapat buah makrifat. Jadi semuanya harus ada. Bagaimana kita mau mengambil mutiara di tengah laut kalau kita tidak menggunakan kapal? Di mana ada mutiara kalau tidak di dasar laut? Yang harus punya tariqat. Kapal tidak bisa berlayar di atas daratan. Maka sempurnalah penggabungan dua ini menjadi buahnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dilepaskan syariatnya. Hati-hati kita syariat, jangan dianggap enteng. Dan di dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, syarat mengamalkannya biwudu'in tamin, wudu yang sempurna. Jadi artinya kita berguru bagaimana wudu yang benar. Maka Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri, tanya ahlinya, kata Allah. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bahwasanya bertanya kepada ahli tentang satu perkara di dalam ibadah, baik itu ibadah lahiriah syar'iyah, ibadah batiniyah ruhiyah, ibadah i'tiqadiyah uluhiyah, ini semuanya wajib bertanya kepada ahlinya. Maka bertanya kepada ahlinya ini hukumnya adalah fardu ain setiap individu umat Islam tentang ibadah yang fardu ain itu. Maka di dalam kitab Nihayatuz Zain beliau mengatakan wajiblah kita bermazhab di dalam satu mazhab di dalam ibadah-ibadah yang lahiriah, batiniyah dan i'tiqadiyah. Jadi tidak bisa lepas dari mazhab. Maka di dalam thariqat juga ada mazhab. Maka ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bermazhab di dalam ibadah syariah, ibadah batiniyah, i'tiqadiyah, hukumnya adalah wajib. Jadi bukan sunnah. Kenapa kata mereka kok wajib? Bid'ah itu bermazhab. Ini ada sekelompok dari umat ini yang membid'ahkan bermazhab. Wajib bermazhab, dalilnya di dalam firman Allah tadi fas'alu ahla dzikri. Itu Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan bahwa itu dalil tentang wajib bermazhab. Tidak bisa memahami sendiri Al-Quran, tidak bisa memahami sendiri hadis. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis, kalau di dalam Al-Quran kita perintah untuk melaksanakan sholat, kata Allah fa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum
ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ila akhirih. Apabila kalian ingin melaksanakan sholat, basuhlah muka kalian, basuhlah tangan kalian, sapulah kepala kalian, basuhlah kaki kalian. Hanya 4 ini aja. Kenapa di dalam rukun wudu yang kita pelajari di Indonesia khususnya ada 6? Di mana 2-nya? Nah, inilah ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah, memahami daripada Al-Quran dan hadis, lalu keluarlah ijtihad rukun wudu jadi 6. Padahal Al-Quran cuma 4. Basuh muka, dan muka itu pun tidak dijelaskan di mana panjangnya muka, lebarnya sampai mana. Ini hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak juga, kita istri kita kalau sholat, muka itu yang boleh dilihat di ibu-ibu sholat sampai mana. Yang boleh dilihat mukanya aja sama tangan, telapak tangan. Jangan asal sholat. Al-ilmu bil ibadah syartun min sihhatil ibadah. Ilmu tentang satu ibadah itu syarat. Kita pun mau berzikir la ilaha illallah ini kalimatnya kita tahu dari kecil. Kenapa zikirnya tidak berkualitas? Karena tidak ada ilmunya. Maka kalimatnya jelas la ilallah, la sulit, paling mudah mengucapkannya. Kenapa yang kalimat yang mudah ini juga harus digurukan secara khusus, perlu ilmu nyata, kelihatan, kedengaran, dan kita bisa melihat orang melakukannya, kita bisa menirunya. Dan dapat tidak berkualitas karena tidak digurukan. Nah, maka seperti itu ibadah tanpa guru. Bagaimana yang benar? Misalnya seperti muka yang boleh dilihat. Lalu batasan muka sampai mana? Khawatirnya nanti auratnya terbuka, dikiranya tetap muka masih batasan muka. Ini bapak ibu, bapak wajib memberikan pengetahuan ilmu ini kepada istri kita. Muka itu Imam Syafi'i berpendapat panjangnya min manabiti sya'ri ra'si ila dhaqani. Ini panjangnya dari tempat tumbuh rambut yang normal sampai dagu. Apa itu dagu? Ini apa itu dagu? Definisi ta'rifnya dagu itu apa? Sehingga kita bisa menghukumkan itu dagu. Lalu kita mengetahui itu batasan muka. Dagu itu ulama berkata majma'al lahyain, pertemuan di antara dua rahang. Rahang sini, tarik sini juga ketemunya di sini. Berarti menaruh hukum, menaruhnya di sini. Jangan di leher sini ditempelkan. Lalu berapa senti auratnya terbuka? Sah dah sholatnya. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Adakah Imam Syafi'i mengajarkan? Dari mana kita mendapat dalil ibadah seperti itu? Tidak ada yang terlepas di audit kamera CCTV-nya Allah. Semua ibadat kita akan dilihat. Jadi jangan dianggap enteng syariat. Ini ada wakil takib, yang penting zikir. Nanti kita bisa sendiri, tidak bisa. Karena Rasulullah sudah mengatakan al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar dengan ahlinya. Nggak bisa. Kalau hanya dengan satu itu aja nanti bisa semua, tutup aja pondok pesantren semuanya itu. Nggak bisa. Bahkan ulama berpendapat al-ilmu kasridi, ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kalian tidak ikat dia akan lari. Maka perlulah para santri belajar dengan kiai dimaknai setiap kalimat yang diucapkan oleh gurunya. Ini namanya berguru. Tidak banyak yang kita pelajari di dalam ilmu fardhu ain ini yang mensahkan ibadah-ibadah yang keseharian kita. Kalau ibadah-ibadah yang tidak wajib kita belajar secepatnya. Misalnya kita sibuk mempelajari bab haji, dia udah berangkat nyetor haji belum. Mubazir waktunya sia-sia. Belajar bab masalah bagaimana syarat rukun umroh dan sebagainya, dia nyetor aja belum nyetor. Belajar masalah puasa masih 9 bulan lagi. Belajar istinja, wudu yang benar, mandi wajib yang benar. Banyak kadang rukun mandi tidak tahu, sedangkan orangnya sudah bercucu. Sampai punya cucu, rukun mandi tidak ngerti.
Sudah berapa kali mandi itu? Sehari sekali aja kali berapa tuh? Sampai bercucur udah tahu rukun mandi, asal mandi. Siapa mengajarkan kita asal basah seperti itu? Siapa gurunya yang mengajarkan seperti itu? Saya tidak ada yang mengajarkan, ya Allah. Ngira-ngira kata Allah. Sudah semuanya diajarkan oleh Rasulullah, difahami oleh salafus saleh. Ini nanti merusak torikotnya. Torikot itu sudah benar, dirusak lagi oleh syariat yang salah. Makanya tidak membentuk apa-apa. Kok lambat orang sufi pada masa lalu itu ihtiyat, sangat berhati-hati dari segala sisi, sangat ihtiyat, berhati-hati. Nah kita emang abah ini santai, kalem. Ini sufi modern akhir zaman. Kalau dikerasi orang tuh lari semua. Tapi dengan kekaleman beliau kita menganggap ini murahan. Salah besar. Itulah kejeniusan ijtihad kasih sayang beliau. Lalu kita kasih sayang ini kita anggap ini sesuatu yang biasa. Seperti bapaknya kalem, dikira bapaknya ini apa? Sayang, terlalu berlebihan. Padahal bapaknya ini karena mencintai dia agar dia bisa memahami sendiri. Kalau ditegur anaknya lagi semua. Nah ini Masya Allah. Jadi jangan dianggap enteng. Makanya Abang, suatu saat pernah kita dengar informasi dari beberapa wakil talqin yang senior yang sudah tua. Abang ditanya, Pak, kenapa Abang berani nalkin orang yang tidak ngerti syariat, orang awam? Apa kata Abang menyelamatkan ruhnya, syariatnya dia cari sendiri. Bukan Abang tidak bisa ngajar syariat, bagi-bagi. Kalau beliau semuanya juga kecapean. Kenapa seperti itu? Beliau beristihad. Karena pondok pesantren itu semuanya mencetak ulama syariat. Tidak ada pondok pesantren mencetak ulama thariqat selain Surabaya. Nah maka pondok-pondok pesantren yang sudah punya berbeda zaman dulu. Mungkin 300 tahun di atas kita. Ulama sangat sedikit. Seandainya ada ulama pun dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh. Nah maka ini sangat berhati-hati mursyidnya. Sekarang ini ulama sudah banyak, ditambah teknologi sudah canggih. Kalau sampai malas datang ke sana, tinggal telepon aja. Pak Ustadz, saya tidak ngerti hukumnya ini. Bagaimana rukun mandi ada berapa? Sudah dapat kita pengetahuan. Nah sudah semuanya diberi kemudahan. Nah maka jangan kita tertipu dengan bahasa. Ada wakil talqin yang mengatakan kita zikir aja nanti semuanya bisa. Itu pembodohan dan ini membahayakan umat Islam. Karena banyak menganggap enteng syariat. Kita tanya orang yang ngomong itu rukun mandi aja tidak tahu. Kalau rukun mandi tidak tahu berarti mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, zikirnya sadar. Zikirnya menjadi zikir thariqat qadiriyah apa menjadi zikir umum, zikir biasa? Tidak berhasil karena syarat di dalam mengamalkan thariqat qadiriyah, syaratnya adalah dalam wudhu yang sempurna. Bagaimana bisa sah kalau syaratnya tidak dicukupi? La yatimmu syarat illa bitamamil masyrut, kata para ulama ahlul usul fiqh. Yang dibuat syarat tidak akan sempurna kalau syaratnya tidak dicukupi. Apa artinya tidak bisa sah kalau syarat untuk mensahkan itu tidak cukupi. Nah bagaimana zikirnya bisa benar? Ya syaratnya wudhunya dulu dibenarkan, mandi wajibnya dulu dibenarkan. Ini jangan dianggap enteng, jangan paham satu hadis, satu dalil lalu kita bisa menyimpulkan hanya ini, yang lainnya tidak usah. Ada satu cerita, suatu saat Imam Abu Hurairah mengawal Rasulullah. Rasulullah bersama Abu Hurairah dan para sahabat yang lain di dalam kitab Targhib wa Tarhib, berita gembira dan berita ketakutan. Hadis ini derajatnya hasan lagi sahih. Jadi
ikhwan, bukan hanya kita paham zikir. Maka di dalam ilmu Syekh Abdul Qadir belajar guru ahlinya, belajar adab dengan guru ahlinya. Adab itu adalah ilmu tasawuf ilmiah. Maka belajarlah tasawuf adabiyah. Makanya orang-orang berguru itu, dia sebelum bertemu berguru itu dia hendaklah belajar adab dulu. Ini karena kita sudah telanjur, maka pelan-pelan kita belajar adabnya, karena bahaya. Kita adab dengan mursyid, kalau kita salah ini membahayakan kepada murid itu. Manfaatnya kalau kita benar luar biasa, tetapi kalau kita salah juga bahayanya luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, satu saat ketika Rasulullah berjalan dengan Abu Hurairah dan para sahabat, Rasulullah melewati dua buah kuburan. Rasulullah berdiri di tepi kubur, bukan di atas kubur, misalnya di kuburan. Rasulullah berdiri di tepi kubur. Berdiri di atas kuburan orang yang meninggal, haram hukumnya. Jangan dianggap enteng, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan dianggap enteng, yang haram ini jangan dianggap enteng. Kata ulama sufi, jangan kamu anggap kecil satu maksiatmu kepada Allah. Kamu tidak tahu dari murka mana yang dari maksiat yang mana yang menyebabkan Allah murka kepada. Jangan dianggap enteng. Misalnya ini saya banyak melihat Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang thariqat, ibu-ibunya kalau ketemu laki-laki yang bukan muhrim tidak pakai menutup aurat. Ini zikirnya tidak salah, syariatnya yang salah. Syariatnya salah, thariqatnya tidak berpengaruh nanti. Dibersihin, dikotorin, dibersihin, dikotorin. Coba sampean buktikan nanti di rumah. Habis sampean sapu, dihamburin lagi. Adakah manfaatnya nyapu tadi? Disapu lagi, hamburin lagi, sapu lagi, hamburin lagi. Susah. Capek dia. Akhirnya kesal sendiri. Kok zikir lama-lama nggak jadi apa-apa ini? Dikiranya abah yang salah. Dikiranya thariqatnya yang salah. Tetangganya pun nyalahkan thariqatnya. Ibu itu kok zikir lajinya ini masih tetap tidak berubah. Nanti kita merusak kepada guru kita. Menjaga kemuliaan syekh wajib bagi muridnya. Makanya ditambih itu luar biasa. Nah, makanya kita belajar syariat ini, kita jangan tidak belajar. Abah pun berguru banyak kepada ulama-ulama syekh, berapa pondok pesantren Abah belajar. Nah, kita belajar tidak banyak, tidak harus seperti Abah yang fardu ain yang kita pelajari. Tidak banyak rukun mandi, rukun wudhu, masalah istinja. Nanti sholat kita belajar bagaimana syarat rukun sholat selesai. Tidak banyak. Nah, kalau kita bekerja mencari nafkah, bagaimana mencari nafkah yang benar, muamalah transaksi yang disahkan dalam Islam. Misalnya dagang, adanya hukumnya ijab dan qabul. Bi'tu hadza bisamani kadza washtaritu hadza bisamani kadza. Hai fulan, ku beli ini dengan harga sekian, ku jual dengan harga sekian. Silahkan. Maka menyebut ijab dan qabul antara baik dan mushtari, kata ulama fikih. Salah satunya menyebutkan ijab dan qabul sah jual belinya. Karena tidak semuanya kita berteman dengan orang yang ngerti syariat. Tidak semuanya pembeli itu dia mungkin muslim. Maka dia kita katakan ini berjual 10.000, terima kasih bilangnya. Tapi sudah salah satunya menyebutkan ijab dan qabul sah. Ini istirahat ulama kita dari mazhab Syafi'i. Seandainya wajib dua-duanya, jual beli kita banyak yang tidak benar. Ini jangan dianggap enteng. Ada seorang sufi di daerah Kalimantan, sangat berhati-hatinya. Dia beli beras. Ketika dia beli beras tadi sudah jalan jauh, dia berjalan. Lalu dia ingat ketika dia beli tadi dia tidak menyebutkan akad jual beli. Balik lagi dia datangi ke warung tadi, baru dia berkata beli beras ini harga sekian. Ini ikhtiar namanya.
Ini Mbak, nanti cepat pembentukan rohaninya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, jadi sempurna dua-duanya berjalan. Kalau satu aja berjalan ya lambat. Ya tadi disapu, dikotori, sapu, kotori, akhirnya capek yang nyapunya. Kalau udah bersih-bersih katanya ini. Nah jadi ketika berjalan di dua buah kuburan, Rasulullah melewati dua buah kuburan, Rasulullah berdiri di tepi kubur, tidak berdiri di atas kubur. Sekali lagi, berdiri di atas kuburan itu hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Ulama melihat apa yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan bersama Rasulullah, spontan langsung tanya, ma baluka ya Rasulullah, apa yang terjadi terhadap engkau ya Rasulullah? Kenapa engkau ya Rasulullah? Sahabat melihat jubahnya bergetar. Lalu Rasulullah berkata, ya ashabi, afala tasma' ma asma'. Sahabatku, apa kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sahabat berkata, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku dengar dua orang yang di dalam kubur ini diazab oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat karena perkara yang kesalahan yang dianggapnya kecil. Lalu sahabat bertanya, apa salah orang ini ya Rasulullah? Rasulullah dibukakan Allah kasyaf, pelajaran bagi para sahabat. Ini Nabi yang mengatakan, kalau kita ikuti perkataan orang biasa, masa mengikuti orang biasa, apa Nabi sebagai tuntunan kita, sebagai pembimbing kita? Ini sempurna ini antara lahiriah dan batinnya. Maka kata Rasulullah, apa kesalahan mereka ya Rasulullah? Salah satunya disebutkan Nabi, kesalahan salah satu dari orang ini adalah salah di dalam urusan istinja. Istinja itu kalau kita garis besari masalah toharah bersuci. Kalau istinja artinya cuma cebok. Cebok secara garis besar berarti bersuci, menghilangkan najis. Salah masalah itu aja. Kalau ini salah, rusak semua. Ibu-ibu haidnya tidak benar, salah menghukumkan haid, lalu dia mengira dia masih haid, lalu dia tidak sembahyang padahal dia tidak haid, atau dia mengira dia sudah berhenti haid, lalu dia sembahyang padahal dia masih haid. Sah nggak sembahyangnya? Haram nggak dia tidak sembahyang tadi? Nah maka ilmu ini wajib dipelajari. Nah ini maka tidak sah orang beribadah dalam keadaan masih menanggung hadas. Jangan asal mandi. Jangan asal mandi, ada ilmunya. Kita sudah diajarkan Rasulullah. Seluruhnya hidup umat Islam tidak ada yang tidak diajarkan Rasulullah. Semuanya diajarkan Nabi. Tidak ada silakan sebut apa yang tidak ada. Semuanya ada. Kita misalnya duduk di kursi orang, misalnya di depan teras orang itu ada, atau di depan rumah orang, di situ halaman orang, di situ ada kursi dibuat dari kayu misalnya. Boleh nggak kita duduk di situ? Nah, itu tidak boleh menurut Islam. Kenapa tidak boleh? Itu hukumnya ghasab. Ghasab itu mengambil hak manfaat orang lain yang sebenarnya tuan rumahnya tadi mau duduk, lihat sampai di situ udah jadi dia. Ghasab ini hukumnya haram, banyak lagi lah. Cuma itu jarang kan terjadi. Nah yang wajib-wajib ini tadi, mandi wajib, setelah hubungan suami istri dan sebagainya, kita pelajari semua. Nah kata Rasulullah, ini dua orang itu salah satunya kesalahannya hanya masalah istinja, masalah membersihkan najis dan ngerti. Bagaimana cara toharah bersuci, menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu ketika setelah hubungan suami istri, hadas kecil itu adalah wudu. Nggak ngerti syarat rukun wudu, nggak ngerti rukun mandi, nggak paham. Bagaimana ini? Nah maka kita pelajari semua para ikhwan yang berhormat Allah. Jangan tertipu bahasa wakil talqin yang menyuruh seperti tadi. Saya sudah menghadapi dan sudah kita sampaikan. Itu satu penyesatan dan menyimpang daripada ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Abah tidak menyuruh hanya itu saja. Syariatnya
cari sendiri. Lemah bahasanya, tapi ini dalam maknanya daripada para ikhwan. Ini Rasulullah yang mengatakan diazab karena salah istinjanya. Rasulullah yang mengatakan. Rasulullah dibuka Allah hijab, dilihat orangnya diazab dengan dahsyat. Lalu apa kata Rasulullah? Hatani jalidatan. Hai para sahabat, tolong ambilkan untukku 2 pelepah korma. Ada satu riwayat, 1 pelepah korma dibelah 2 oleh Rasul. Nah, diambilkan 2 pelepah korma, ditaruh di atas kuburan 2 tempat kuburan ini tadi. Sahabat heran lagi, ini tidak pernah terjadi. Bertanya lagi, adakah manfaatnya Rasul? Pelepah kormanya ada tidak manfaatnya? Ini kan hanya benda mati yang tidak berfungsi seolah-olah. Lalu apa kata Nabi? Selama dia basah, dia bertasbih memintakan ampun atas dosa orang, meminta keringanan azab orang yang ada dalam kubur. Nah, maka itu kalau kuburan-kuburan orang tua kita taruh itu. Biasanya kalau di Kalimantan itu ditanam bunga melati atau apa, di situ ada bunga yang tumbuh selama dia basah, dia bertasbih memintakan keringanan azab bagi yang di dalam kubur. Jadi jangan diambil punya orang di situ. Nanti ada kubur kita di sini, baru ngubur di sini sudah tumbuh, sampai patah diambil tancap tempat keluarga kita. Boleh tidak? Haram hukumnya. Kenapa jadi haram? Kata ulama itu mengambil hak manfaat orang lain. Ini kan manfaatnya untuk bertasbih, kita ambil jadi berkurang. Kecuali kita minta izin kepada ahli warisnya, itu boleh. Nah, kita pelajari syariat, jangan dianggap enteng. Saya melihat orang torikot jalan ke pasar tidak pakai jilbab. Yang penting zikir. Ya Allah, apa itu? Akhirnya dilecehkan oleh ulama syariat, tidak salah mereka. Akhirnya nanti abah, apa itu muridnya, abah Anom itu? Kok nggak ngerti syariat? Gurunya yang jadi dihinakan orang sebab kelakuan muridnya. Nauzubillah, kita sampai merusak kemuliaan syekh, kemuliaan guru kita gara-gara akhlak kita yang tidak benar menurut syariatnya Rasulullah SAW. Jadi kita belajar, ikhwan wal akhwat, harapan kami seperti majelis rekaman, bacakan kita fikih, ustadz kita, ayat ustadz, tolong bacakan kami kita fikih. Mayoritas kita bermadzhab Syafi'i, kalau mazhab Maliki, kalau mazhab Ahmad bin Hanbal pun mungkin ustadz kita banyak yang tidak paham. Karena kita tinggal di lingkungan orang yang bermadzhab Syafi'i. Pondok-pondok pesantren di Indonesia mencetak mayoritas orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kita ajarkan itu, rukun wudu ada ini, rukun mandi seperti ini, caranya yang benar seperti ini. Maka mantap ikhwan ini melakukan ibadah. Karena tanpa ilmu tidak mantap. Ada ibu-ibu sholat dari suaranya dari takbir sampai salam, sanda. Mulai takbir sampai salam tidak ada suaranya. Siapa mengajarkan ini? Ikut bendera siapa ibadah seperti itu? Kata Imam Syafi'i, aku tidak mengajarkan itu. Kamu cari ke tempat lain sana. Dicari ke mazhab Maliki, kata Imam Maliki, aku tidak mengajarkan itu. Lari lagi ke Imam Ahmad bin Hanbal, kata mereka aku tidak. Lari lagi ke Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah, aku tidak mengajarkan itu. Kemana kita lari lagi? Hanya 4 ini imam yang boleh kita ikuti di dunia, karena ajaran mereka mudawana dibukukan. Ada dulu mujtahid selain mereka, termasuk Sufyan Tsauri, gurunya daripada Imam Maliki. Sufyan Tsauri itu gurunya Imam Maliki, alim, tapi beliau tidak termasuk di dalam mujtahid mutlak yang boleh diikuti walaupun dia pakar. Tetapi ajaran Sufyan Tsauri tidak dibukukan seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Rabi'atul Adawiyah mempunyai ijtihad. Abu Dawud Az-Zahiri dulu ulama besar pada zamannya, tapi dia ajarannya tidak mudawana. Nah, maka kita ikuti ini. Kemana kita di ibadah syariat kita? Pilih salah satu dari mereka. Dalam tasawuf juga kita punya wajib
bermazhab, mau Qadiriyah, Naqsyabandiyah, mau Qadiriyah saja, mau Naqsyabandiyah saja, mau Samaniyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ghazaliyah. Itu mazhab-mazhab di dalam tasawuf. Ambil mazhab itu, jangan berani-berani kita memahami masalah ketasawufan spiritual sendiri. Hanya baca buku sudah bisa, Anda bisa. Maka perlulah kita bermazhab. Maka thariqat inilah mazhab di dalam tasawuf. Nah, kita sudah punya satu mazhab. Tinggal cari satu mazhab lagi. Mazhab di dalam syariat kita pelajari. Nanti cari lagi satu mazhab di dalam tauhid. Maka Imam Nawawi mengatakan Asy-Syafi'i wa nahwa hudatul ummat fil furu'. Imam Syafi'i dan seumpamanya, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah Ibnu Nu'man, Imam Ahmad bin Hanbal, dia adalah petunjuk bagi umat di dalam ilmu syariat. Jadi tidak sulit-sulit kita buka Quran hadis sendiri, memahami sendiri, kita bukan ahlinya. Yang namanya bukan ahlinya, nyampur-nyampur nanti orang makan keracunan. Silakan buktikan aja. Dan ramu ini, ramu itu, pas makan sakit perut orang. Kita bukan ahli. Rempah-rempahnya sudah tersebar di bumi ini. Pohon ini, daun ini, rumput ini. Kan ini rempah-rempahnya. Bisa enggak kita campur sendiri lalu buat ramuan ini jadi obat sakit kepala misalnya? Bukan ahli, jangan berani-berani coba-coba. Keracunan orang makan. Nah, Imam Syafi'i dia pakar meramu dari Al-Quran hadis, lalu keluarlah sebuah ijtihad. Nah, kita ikuti. Maka ulama berkata al-itba khairun minal ibtida. Mengikuti itu lebih baik daripada buat sendiri. Enak ikuti aja sudah, buat sendiri nggak bisa. Misalnya sampean mau ke mana lah satu tempat yang jauh. Oh, aku udah mau naik mobil. Aku mau buat sendiri. Orang itu sampai mati tidak sampai ke tempat situ. Karena dia tidak mau ikut punya orang. Mau buat sendiri. Dia tidak ahli buat mobil. Bagaimana dia mau sampai ke sana? Tidak bisa. Maka lebih baik kita mengikut. Seperti tasawuf itu kita itba. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani membentuk rohaninya sampai 20 tahun khulwat di tengah hutan itu. Ini mana mangkoba kita ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Ya kan? Saya pernah dengar ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Ya 20 tahun misalnya beliau khulwat itu udah muda-muda. Tidak pernah ketemu manusia. Sanggup dah kita ingin membuat jalan sendiri menuju Allah. Dan beliau tidak membuat. Gurunya Syekh Ahmad Dibas yang memberikan tarbiyah karena sangat keras untuk membentuk rohani Syekh Abdul Qadir. Kalau sekelas kita bertemu beliau ada yang sanggup, bengek, suruh ngamalkan 165 aja sudah tidur terus. Khotaman seminggu sekali aja kebanyakan alasan. Manakiban sebulan sekali aja kebanyakan alasan. Kan itu. Bagaimana suruh khulwat 20 tahun oleh syekhnya? Karena menurut para ulama sufi, khulwat itu syaratnya izin daripada syekh. Walaupun pembentukan rohani murid itu tidak bisa dia tawar-menawar dengan syekhnya, tidak bisa. Silakan buka di dalam Hikam Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari membentuk makom daripada murid itu bukan hak si mursyid. Mursyid tidak bisa merubah makom muridnya. Suatu saat Imam Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari datang kepada syekhnya, murabinya bernama Syekh Abu Abbas radhiyallahu anhu. Datang kepada syekhnya, ya Syekh, saya ingin di makom tajrid. Tajrid itu sepi daripada usaha ikhtiar syariah. Tidak lagi bekerja, tidak cari nafkah, tidak cari ilmu, sudah tidak mau lagi. Kalau dia sudah punya ilmu, tidak mau mengajarkan ilmunya. Saya ingin fokus kepada Allah. Saya ingin di makom tajrid. Gurunya didatangi oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah, gurunya tersenyum, tidak menjawab apa-apa. Ini isyarat seorang wali besar. Tidak menjawab, silahkan. Kalau orang yang tidak pandai mentarbiyah muridnya, silahkan kamu ke tajrid. Gayanya.
Itu tidak ada hak merubah keadaannya, itu haknya Allah. Tidak bisa syekhnya merubah. Nah ini di dalam perjalanan, oh kamu harus tajwid, kamu harus ini. Kalau kamu khulwat, kamu uzlah, itu haknya syekh, boleh. Tapi merubah rohaninya tidak bisa. Tidak ada haknya syekh, itu haknya Allah. Haknya Allah. Silakan buka di dalam kitab Hikam Syekh Tajwid. Nah kita para imannya amalkan. Sami'na wa ata'na. Untung kita bertemu mursyid Pak, tidak seperti Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo bertemu mursyid Sunan Bonang suruh nunggu tongkat 3 tahun. Sanggup gak ya? Kita bertemu mursyid disuruh beramal, cuma zikir lah amal. Pun untuk kita la ilaha illallahnya. Satu kali la ilaha illallah sama dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang. Itu la ilaha illallah tanpa digurukan. Segitunya nilainya di sisi Allah, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Nah apalagi digurukan. Sesuatu yang sudah digurukan dengan tidak, itu kualitasnya tidak sama, bobotnya tidak sama. Hal yastawil alim wal jahil. Kata Allah, sama tidak orang yang alim dengan orang yang tidak alim? Hal yastawil a'ma wal basir. Sama tidak orang yang melihat dengan orang yang buta? Hal yastawil zulumatu wal nur. Kata Allah, sama tidak gelap dengan terang? Perbedaannya sudah antara bumi dengan langit. Berarti hal yastawil alim tadi, samakah orang yang ada ilmu tentang zikir dengan yang tidak ada ilmunya? Perbedaannya seperti bumi dengan langit jauhnya. Satu kali orang yang berzikir ada ilmunya, ada gurunya, itu mungkin jutaan kali zikir orang yang tidak berguru. Karena bedanya jaraknya antara bumi dengan langit, antara orang yang buta dengan yang melihat. Silakan pian buat studi banding. Orang buta sama orang melihat suruh balapan lari. Dari 1000 orang itu yang menganggap menang ini ada berapa orang kira-kira? Pasti semuanya berkata, pasti yang menang yang melihat ini sudah. Bagaimana dia mau lari nggak tahu jalan? Itu orang yang beribadah ada ilmu dengan yang tidak sama. Nah, maka jangan dianggap enteng, ikhwan wal akhwat. Jangan tertipu bahasa-bahasa wakil talqin yang seperti itu menyesatkan bagi umat dan ini membahayakan kepada syariatnya para ikhwan. Akhirnya dia tidak mau. Sholat itu syariat. Sholat ini bagian daripada syariat. Ilmu tentang sholat ini bukan hanya sholat. Al-ilmu bil ibadah syartun min sihatil ibadah. Ilmu tentang satu ibadah itu syarat untuk sahnya satu ibadah. Seperti ibu-ibu tadi, dari takbir sampai salam tidak ada suaranya. Siapa mengajarkan itu? Siapa gurunya? Di mana ambilannya? Quran hadisnya mana? Kan seperti itu. Apa mengajarkan kan seperti itu. Memang kita tidak berguru syariat dengan apa? Ada enggak bapak-bapak, ibu-ibu diajarkan syariat oleh apa? Nggak ada. Sini ayo kamu duduk, rukun mandi sekian, rukun wudhu sekian, rukun sembahyang sekian, cara mandinya seperti ini, niatnya. Tidak ada mungkin di antara kita. Mungkin juga wakil-wakil talqin yang lain tidak diajarkan. Apa menyelamatkan ruhnya, syariatnya cari sendiri. Itu perintah guru. Cari sendiri. Bukan berkata cukup dengan zikir ini, syariatnya nanti ngikuti. Tidak ada bahasanya. Kalau sudah guru itu menyuruh mencari, kita tidak mencari, nanti di akhirat kita salah, tidak bisa kita protes. Kenapa kan misalnya seperti ini Pak? Loh, aku suruh cari, kamu tidak mau. Siapa yang salah? Ini syariatnya jangan dianggap enteng. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Saya banyak melihat perjalanan bertorikot, dia menganggap enteng syariatnya itu ibu-ibu buka aurat dan sebagainya. Nah ini ibu-ibu sholat tanpa dan dari suaranya mulai takbir sampai salam sah enggak? Tidak sah menurut Imam Syafi'i. Karena di dalam sembahyang itu ada namanya rukun qauli, rukun ucapan ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di tasyahud akhir, yang kelima salam yang pertama.
Ini wajib kupingnya mendengar. Salam pun jangan asal salam. Bagaimana salam menurut para ulama? Wajib membawa alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Menggerakkan kepala hanya sunnah. Bacaan salamnya ini yang wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Itu syarat salam di dalam sembahyang sholat wajib membawa alif lam. Kalau salam tahiyat tidak perlu pakai alif lam, wajib kita menjawab Assalamualaikum, salam penghormatan. Misalnya ketemu kawan, Assalamualaikum, wajib tidak kita menjawab, oh itu udah pakai alif lam, jangan dijawab. Wah, kurang lagi ngajinya. Salam tahiyat tidak wajib pakai alif lam. Sudah wajib kita menjawab dan sah itu doa. Tapi kalau salam dalam sembahyang, madzhab kita Imam Syafi'i di dalam kitab Nihayatul Zaid wajib membawa alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Menggerakkan cuma sunnah. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita dengar juga adabnya dalam sembahyang para ikhwan berjamaah. Belum selesai salam ke kanan ke kirinya imam, sudah Assalamualaikum duluan. Kadang-kadang sama-sama dengan imam, ngapain buru-buru? Dia selesai sampai tetap dia nggak bisa balap imam. Ngapain buru-buru? Selesaikan dulu imam. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, baru kita salam. Ini adabnya berjamaah yang benar. Ini mau sholat juga imamnya belum rukuk lagi, makmumnya sebelah di belakang ada yang rukuk duluan. Imamnya belum selesai Allah, belum sujud, makmumnya sudah sujud duluan. Siapa yang mengajarkan seperti itu cara kita beribadah? Kata tukul awana partenye. Siapa yang mengajarkan itu? Kita introspeksi. Nah makanya harapan kami khususnya juga Korwil ini daerah mana? Jakarta Timur, Jakarta Barat, semuanya. Kita belajar syariat. Kita punya potensi ustadz-ustadz kita ini. Belajar syariat, misalnya setelah sholat tamat, belajarlah kita 10 menit, majelis amalnya ada, majelis ilmunya ada, sempurna tempat itu. Barokahnya luar biasa. Ilmu syariat, majelis amalnya ada musiknya, majelis ilmunya ada kitabnya. Nah ini kitab ini, yang kecil-kecil aja menyempurnakan ibadah lahiriahnya para ikhwan. Nah makanya kita harapkan nanti sampai lihat perjalanan rohaninya, akhlaknya, pembentukan rohaninya, kita akan melihat, kita akan rasakan sendiri. Nah maka ini jangan dipisahkan dua ini, dua-duanya ini tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan umat Islam. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada hanya saling mengingatkan, dan karena kita seguru, kita satu akidah, dan juga kita saudara sesama muslim, apalagi kita sudah diikat dengan ukhuwah mursyidiyah, persaudaraan seguru, maka harapan kami, mari kita benar-benar pelajari dua jalan menuju kepada Allah, jalan syariat, thariqat. Nanti sudah selesai syariatnya belajar, thariqatnya sudah sempurna, tidak ada kekurangannya. Bukunya sudah diberikan apa, maklumatnya sudah diberikan apa, semuanya sudah, itu sudah cukup bagi kita. Dan begitu ada lagi tambih, itu semuanya sudah cukup bagi ikhwan itu. Nah maka apa walaupun tidak ada, hakikatnya sudah ada semua. Beliau mengajarkan semua itu kepada kita. Nah maka sekali lagi ikhwan wal akhwat, kita pelajari kekurangan itu, kita introspeksi, maka kekurangan perlu kita perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.